Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, jumpa lagi bersama saya Suburdani, jurnalis harian Serambi Indonesia, dalam podcast ataupun bincang santai dengan tokoh, sosok, pejabat publik, siapapun. Jika sebelumnya podcast dengan tema-tema berbeda, kali ini Serambi coba mengangkat tema yang sedang sangat hot, menjadi perbincangan ataupun bahkan penolakan secara massal, secara masif, hampir di seluruh provinsi, mulai dari ibu kota sampai ke berbagai provinsi. Di Aceh sendiri, ya, ini juga ditolak oleh hampir semua mahasiswa yang ada di kabupaten kota. Kita mengambil tema hari ini terkait Omnibus Law, ya, khususnya tentang UU Cipta Kerja. Siapa yang untung, siapa yang sengsara. Baik, di sebelah saya sudah hadir Bang Habibie Insen. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Habibie ini juga perlu saya perkenalkan. Mungkin bagi sebagian kawan-kawan sudah sangat kenal beliau, karena hampir semua isu buruh itu di Aceh beliau yang sering memberi komentar, menanggapi, ya Bang ya. Nah, beliau ini saat ini menjabat sebagai Sekjen Aliansi Buruh Aceh. Ada singkatannya nih Bang, ABA. Ya, Aliansi Buruh Aceh, betul. Ada singkatannya atau nggak ada? Iya, ABA. ABA. Oke. Kayak mana Bang kegiatan selama pandemi nih Bang? Ya, kegiatan organisasi buruh selama pandemi tentunya agak sedikit berkurang ya. Berkurang dibandingkan dengan sebelum pandemik, karena kita memang selain juga menjaga protokol kesehatan, mengurangi beberapa kegiatan, dan juga banyak hal yang menyangkut teman-teman kita yang mengalami PHK, kemudian juga yang dirumahkan. Kegiatan-kegiatan kita lebih kepada advokasi. Advokasi, oke. Berarti ada Bang ya serikat pekerja di Aceh yang selama pandemi ini mengalami PHK dan sebagainya ya? Oh iya, ramai sekali. Kalau di Aceh sendiri ada 3.880 orang yang di PHK. Selama pandemi Bang? Selama pandemi. Itu data Dinas Tenaga Kerja Mobilitas Penduduk Aceh. Dan 4.038 diantaranya itu dirumahkan. Dirumahkan. Ya. Di PHK ini dapat pesangon tadi Bang? Yang di PHK ini yang berdampak dari COVID, tidak semuanya mereka telah mendapatkan hak-haknya. Karena mereka ada yang berserikat, ada yang tidak berserikat, yang tidak berorganisasi, tidak terorganisir, sehingga tidak terjangkau oleh kita, oleh Aliansi Buruh Aceh, apakah mereka sudah ditangani di dinas terkait di kabupaten kota atau masih melaporkan permasalahan itu. Kecuali yang sudah berserikat itu sudah kita dampingi. Kalau advokasi yang kita lakukan terkait ini seperti apa Bang? Ya, untuk saudara-saudara kita yang bekerja, yang mengalami tadi ya dampak COVID, yaitu di PHK atau dirumahkan, yang sudah berserikat, nah kita lakukan pendampingan mulai dari mengajak teman-teman berdialog dengan pihak perusahaan, kemudian jika itu tidak ada mencapai titik temu, kita juga membantu mereka untuk melaporkan ke dinas terkait untuk dilakukan penyelesaian secara tripartit. Yang kalau juga nanti tidak ada titik temu sehingga harus dilimpahkan ke pengadilan, maka baru kita lakukan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Hubungan Industrial. Ada yang sudah ke pengadilan? Ada. Jadi beberapa serikat pekerja ada yang saat ini masih dalam proses di pengadilan. Ada juga yang sudah dalam proses tripartit, sudah ada titik temu, sudah ada penyelesaian, pihak perusahaan mau menyelesaikan secara musyawarah mufakat yang terkait dengan hak-hak pekerja. Ya, ada juga yang masih bertahan belum selesai. Persoalannya cuma di haknya ya Bang ya? Ya, persoalan di hak-hak pekerja atau kewajiban yang harus diselesaikan oleh perusahaan, karena misalkan ketika di PHK harusnya kan mendapatkan kompensasi pesangon yang sesuai dengan Undang-Undang 13 2003. Ini juga nanti akan kaitannya dengan UU Cipta Kerja ini. Nah, kemudian juga ada yang dirumahkan, yang seharusnya selama dirumahkan pekerja tetap mendapatkan upahnya. Nah, tapi kenyataannya para pekerja yang khususnya di sektor pariwisata dan perhotelan, mereka mengalami hal yang seperti yang tidak mendapatkan upah, ataupun juga ada diskriminasi dalam hal masuk bekerja kembali ya, jam kerjanya, waktu bekerja kembali. Baik,
Nah, Saudara Lon, kita ini tadi mukadimah saja soal bagaimana dampak pandemi kepada para pekerja yang ada di Aceh. Ternyata cukup banyak juga yang sudah di PHK, 3 ribuan ya, 3 ribuan yang sudah di PHK dan ada lagi yang juga dirumahkan. Nah, hari ini Saudara Lon kita akan berbicara tentang UU Cipta Kerja, Omnibus Law yang memang sangat heboh, bukan hanya di Aceh tapi seluruh Indonesia. Pada intinya ya, Omnibus Law ini pernah disampaikan kalau tidak salah oleh Presiden Jokowi itu pada 20 Oktober 2019 saat beliau dilantik ya. Kemudian beliau menjabat kalau nggak salah juga di masa pandemi ya Bang, dibahas pelan-pelan segala macam. Karena Omnibus Law ini mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Bang Habibie. Pada intinya dia adalah sebuah kesatuan yang menyusun undang-undang ya Bang, menyatukan semua undang-undang. Dan memang dalam UU Cipta Kerja, Saudara Lon, ada beberapa yang kontroversi termasuk soal cuti, soal pesangon juga mungkin nanti akan dibahas secara detail. Bagi Saudara Lon yang ingin bertanya, yang ingin menyampaikan pendapat dengan arif dan bijaksana tentunya silakan berkomentar di kolom komentar. Nanti akan kita sebutkan namanya, nama akun dan pertanyaan ataupun pernyataannya. Baik, Bang Habibie, ini Aliansi Buruh Aceh melihat sebenarnya apa nih, apa yang sedang terjadi ini tentang UU Cipta Kerja ini? Iya, sejak 20 April 2020 pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja sampai dengan 3 Oktober 2020 yang lalu, banyak pihak khususnya kawan-kawan organisasi buruh telah menyampaikan berbagai aspirasi, pandangan-pandangannya, pandangan-pandangan kritis tentang Omnibus Law, termasuk di Aceh bersama kawan-kawan Aliansi Buruh Aceh. Kami bahkan mengquote mengatakan Omnibus Law Cipta Kerja ini tsunami bagi para pekerja. Kenapa kami sampaikan demikian? Karena memang tidak sesuai dengan semangat semangat kemerdekaan negara Republik Indonesia untuk memberikan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Ya, tentu saja kalau ini kita anggap sebuah rumah negara di dalam sebuah negara, tentu landasan Pancasila Undang-Undang 45 itu kan menjadi fondasi dan tiang-tiang yang kokoh ya untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Dan kita sangat memimpikan itu, merindukan itu, bagaimana dilahirkan sebuah regulasi-regulasi yang memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau Omnibus Law ini yang tadi disampaikan oleh banyak pihak, ada penolakan-penolakan ataupun juga masukan-masukan kritis yang dianggap mengkhawatirkan, yang berpotensi berkurangnya kesejahteraan pekerja atau hak-hak pekerja, maka sebenarnya ini tidak dilakukan pembahasan lanjut yang harapan kita oleh DPR RI. Karena sejak awal memang sudah terjadi penolakan. Iya, sudah banyak masukan ya. Karena memang ingin mengurangi ataupun apa yang telah diatur di Undang-Undang 13 2003 tentang ketenaga kerjaan itu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja ini sudah ada yang dihapus dan ada yang dikurangi di situ. Ada hak-hak yang telah diatur dalam undang-undang sebelumnya. Dan pelaksanaan Undang-Undang 13 2003 itu pun kami menilai masih perlu ada pengawasan, perlu ada pengawalan. UU Ketenaga Kerjaan Bang. Iya, Undang-Undang Ketenaga Kerjaan nomor 13 tahun 2003 ini memang masih perlu diawasi pelaksanaannya atau diimplementasikan. Terkait dengan tadi misalnya ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, ini tidak dijalankan. Nah, bagaimana kalau Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law itu yang saat ini yang dijalankan untuk memberikan perlindungan, sementara pandangan-pandangan kritis dari berbagai pihak termasuk aktor intelektual ya dari universitas-universitas mengatakan bahwa ini pertama belum tepat. Kalau kawan-kawan buruh mengatakan seakan-akan kejar tayang, ya. Apalagi di masa pandemi. Di masa pandemi, apa sih yang diinginkan? Apa sih yang mau diuntungkan? Kalau memang ini menguntungkan, tentu saja tidak ada pihak yang memprotes, gitu ya, yang menyampaikan pandangan-pandangan tidak setuju. Nah, kita sepakat ketika investasi dipermudah, lapangan kerja dibuka,
Ya, saya pun melihat nama Cipta Kerja itu memang cukup baik namanya. Namanya, Ya. pelabelannya ya Bang. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja itu artinya tentu menciptakan lapangan kerja. Nah, kalau memang menciptakan lapangan kerja sehingga itu digabungkan dari 11 klaster itu, termasuk di dalamnya nomor 3 ketenaga kerjaan untuk perizinan, kemudian ada persoalan untuk tanah ya, bagaimana untuk untuk perizinan dan sebagainya. Ini kita sepakat dipermudah, tapi ketika bicara klaster ketenaga kerjaan, nah itu ada hal-hal yang memang penting sekali, sebagaimana yang kita sampaikan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur, itu implementasinya seperti apa, ya, apa yang harus dilakukan dalam menyusun perundang-undangan tersebut. Dan dalam menyusun undang-undang tentu kan yang paling penting partisipatif, jadi keterlibatan masyarakat, dan ketika masyarakat menyetujui, tentu nantinya undang-undang ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada perdebatan-perdebatan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya apa nih Bang persoalan utama dalam penolakan oleh serikat buruh, mahasiswa, masyarakat itu sebenarnya apa sih Bang dalam UU Cipta Kerja ini? Ya, yang mungkin bisa disebutkan pasal-pasal yang katanya kontroversi Bang. Ya mungkin kita akan menyebutkan secara umum, bahwa memang dalam klaster ketenaga kerjaan ada pasal-pasal yang telah diatur dalam Undang-Undang 13 2003 yang dihapus, ataupun juga beberapa poin yang menjadi kritikan dari organisasi buruh yang memang saat ini sering disebutkan ya, seperti pasal pesangon, tentang pesangon. Nah, ketika kita bekerja kemudian pesangonnya dikurangi dari 32 kali menjadi 25. Ya, tentu saja itu menunjukkan ada pengurangan. Nah, jadi kalau seperti yang saya utarakan bahwa di Undang-Undang 13 2003, pelaksanaan Undang-Undang 13 2003 saja mesti perlu ada pengawalan dan pengawasan. Nah, ini dengan dikurangi lagi tentu menunjukkan bahwa negara tidak hadir. Tidak ada keberpihakan kepada masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan, untuk mendapatkan keadilan dan hak-haknya, khususnya bagi kawan-kawan pekerja. Itu poin-poin soal pesangon. Itu nanti berlaku kepada seluruh perusahaan swasta pastinya. Iya, semua perusahaan swasta. Sekarang kita melihat tidak hanya di swasta, teman-teman kita yang bekerja di lingkungan pemerintah, yang mereka mesti kontrak, mereka ataupun statusnya honorer dan sebagainya, tidak ada, bukan menjadi ASN, itu pun menjadi perhatian kita. Mereka tidak ada pesangon kan? Mereka kan tidak mendapatkan pesangon. Nah, selama ini mereka bekerja sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja belum disahkan, masih berlaku Undang-Undang 13 2003, mereka saja masih belum jelas itu tentang hak pesangonnya, termasuk bahkan jaminan sosial. Ketika mereka kecelakaan kerja misalnya atau meninggal dunia, belum ada kepastian soal itu. Nah, itu soal pesangon. Mungkin ada pasal lain Bang yang juga kontroversi. Ya, yang berikutnya juga mengenai yang sangat santer dibicarakan oleh teman-teman soal lembur. Nah, lembur ini kan maksimal yang diatur dalam Undang-Undang 13 2003 3 jam. 3 jam. Nah, tapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja jadi 4 jam. Oh, tambah berarti. Ya, bertambah lembur. Sebenarnya memang kalau kita berpikir lembur, bertambah jam lembur tentu bertambah uang. Ya, tapi kan ini dalam aturan sebelumnya juga disampaikan bahwa untuk lembur ini harus ada persetujuan dari kedua belah pihak. Jadi pemberi kerja dengan pekerja. Nah, kalau dia lembur 4 jam, bahkan diberikan waktu lembur lebih dari 4 jam, tentu ini banyak efek nantinya kepada tenaga kerja. Ya, makanya ini jam kerja lembur ini juga masuk dalam salah satu pembahasan di dalam penolakan UU Cipta Kerja ini tentang jam kerjanya. Ya. Cuti juga Bang berarti. Cuti juga ada persoalan. Ya, mengenai cuti memang gini ya. Presiden bahkan juga Menteri Tenaga Kerja sudah mengatakan setelah 5 Oktober kemudian terjadinya aksi-aksi di Indonesia, di Jakarta termasuk Aceh, akhirnya Menteri angkat bicara. Presiden juga angkat bicara tentang apa-apa saja sih yang diisukan itu sehingga dikatakan hoax ya, tentang cuti. Ya, kalau memang pekerja dipekerjakan secara kontrak ya, kemudian dia tidak diberikan cuti hamil, cuti haid, cuti melahirkan, maaf tadi misalnya dia kontrak terus menerus ya, kemudian dia bekerja berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil.
tentu ketika dia kondisinya sedang hamil, sedang melahirkan, tidak bisa bekerja. Nah, tidak bisa bekerja pasti kan kehilangan hak cutinya. Yeah. Itu yang kita sampaikan, kita maknai bahwa kehilangan cuti bagi pekerja perempuan. Yeah. Dan yang memang yang dihilangkan dalam pasal di Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah cuti panjang. Ketika pekerja bekerja 6 tahun, dia mendapatkan cuti panjang 2 bulan, nah itu dihapuskan dalam pasal nggak boleh Undang-Undang lagi Cipta ya. Kerja. Ya. Artinya kembali ke cuti regulernya seperti biasa Ya, ya berarti hanya cuti tahunan 12 Cuti hari. tahunan 12 hari.